Lagi pula, mengapa Wu Wanzun bisa mengejar mereka? Bukankah itu karena ketiga kaisar ilahi bekerja sama? Namun, Tu Ningtian tidak punya banyak waktu untuk memikirkannya. Lalu dia melihat seorang kaisar dewa memegang tangan dewa untuk membunuhnya. Dan di sampingnya, Tu Tianshu menyapu debu, menghalangi kaisar dewa lainnya. Ledakan. Kekuatan kaisar ilahi berkobar terus-menerus, dan semakin sengit pertempuran, semakin mempermalukan kaisar ilahi di depan Tu Ningtian. Hahaha, Wu Wanzun, kita berkata ya pada awalnya, kamu harus memutuskan pedang kaisar. Maka aku hanya bisa menerima debu ini. Wajah Wu Wanzun dingin, tapi dia tidak kalah. Bagaimanapun, debu ini hanya ada di tangan Tusan Fox Demon, dan dia dianggap bidak. Ekor rubah itu milikmu. Dalam ledakan, menatap Qin Yichen yang bergegas untuk membunuh, Wu Wanzun hanya ingin tertawa. Hal-hal kecil lainnya belum ditemukan. Keberaniannya di pesta Daojun hanya karena ada pisau kaisar, dan ada banyak raja iblis Tusan di belakangnya. Bahkan Wu Wanzun tahu bahwa jika bukan karena keraguan-raguan dan air mata di wajah Tusan, secepat pesta Daojun, tidak ada banyak murid Senjun Mojun yang akan menembak untuk membunuh puing-puing kecil ini. Namun, Qin Yichen memalingkan telinganya ketawa, memegang gagang pisau dan menarik pisaunya, potong. Swos. Banyak pembangkit tenaga listrik Protoss hanya melihat cahaya pisau berkilau berkedip di depan mereka, dan kemudian menghilang. Namun, di masa depan, masih mungkin untuk curiga. Sebuah kelompok dewa benar-benar melihat bahwa cahaya pedang yang luas sepertinya dipelintir sesaat, dan kemudian inci itu pecah. Ledakan. Pedang cahaya tidak hanya hancur, bahkan telapak pedang Wu Wanzun yang gemetaran-gemetar, dan cahaya ilahi yang menakutkan melonjak dari pedang kaisar di tangannya perlahan-lahan mulai retak. Swos. Wu Wanzun melihat ke belakang tiba-tiba, dan aku tidak tahu kapan, sosok ramping itu sudah muncul di belakangnya. Dan roda-roda ringan yang mengebom Qin Yichen, bahkan setelah merobek ruang, tidak akan tahu kemana harus pergi. Wu Wanzun merasa bahwa roda cahaya yang diubah oleh kekuatan ilahinya semakin dalam di ruang angkasa. Kemudian, dia kehilangan ikatannya dengan hukum Shinto-nya. Klik. Saya melihat God Armor di pundak Wu Wanzun. Ledakan suara berderak, retakan seperti naga, menyebar ke jantung God Armor. Ini adalah baju besi kekaisaran. Ini juga yang ingin digunakan Wan Wan untuk Qin Yichen, karena dia tidak bisa mengabaikan Raja Iblis di matanya, tapi dia tidak bisa mengabaikan pisau kaisar. Tetapi pada saat ini, suara hancur dari baju besi kaisar menyebabkan hati Wu Wanzun berkedut keras. Untungnya, dia masih memiliki baju besi kekaisaran. Tetapi bahkan dengan baju besi kaisar di dalam tubuh, suara Qin Yichen masih membuat Wu Wanzun bergidik. Pedang kekaisaran, aku tidak memilikinya. Tapi prajurit setengah jalan, aku tahu. Wu Wanzun memandangi sosok ramping itu, matanya gemetar, dan hanya merasa bilahnya lebih tajam dan lebih menakutkan daripada yang bisa dilihatnya. Ini. Space Dawei. Wu Wanzun berseru dan menggigil. Betapa kecilnya kekuatan yang dipahami oleh kekacauan kecil ini. Dao, Binghuo Avenue, dan bahkan konfrontasi sesaat hanya membuat Wu Wanzun merasa bahwa puing-puing kecil ini tampaknya telah mempelajari Kendo. Pada awalnya, pada pesta Daojun, banyak setan pernah diadu dengan cara kilang kecil dan lain-lain, dan bahkan banyak dari klan Tuhannya bahkan memberinya perlindungan. Wu Wanzun berpikir bahwa ini adalah batasnya. Siapapun yang berpikir, aneka kecil ini. Kejutannya jauh lebih dari Wu Wanzun. Ras Dewa Mantian gemetar. Bahkan baju besi kekaisaran kaisar ilahi kaisar telah retak. Jika pedang ditebas pada mereka, saya takut bahkan tulang-tulang tidak akan tersisa. Tu Ningtian juga mengejutkan dan sulit. Avenue of Space. Sejujurnya, Tu Ningtian tidak berpikir bahwa orang-orang Qin Yichen sulit bertahan karena mereka diganggu oleh para dewa dan dewa. Sekarang sepertinya, tidak heran Li Tushi Paman Ken merobek wajahnya dengan janji Tuhan untuk Qin Yichen. Sombong seperti itu, ada baiknya membiarkan dia melukis pohon besar dan memberkati itu di tempat teduh. Membunuh. Swos. Pada saat berikutnya, kekuatan pedang Qin Yichen muncul lagi, tetapi tidak terlalu pendek, dan baju besi Kaisar Wu Wanzun naik menjadi retak. Space Avenue. Telapak tangan Wu Wanzun bergetar, dan Kaisar pedang di tangannya telah meretakkan beberapa celah. Di bawah atmosfer melayang Qin Yichen seperti berjalan-jalan di pengadilan. Meskipun dia adalah Kaisar Suci, dia tidak bisa menangkap lawan sama sekali. Tidak hanya itu, Wu Wanzun ingin mengandalkan kultivasi tirani alam Kaisar Ilahi, dan banyak kekuatan gaib yang diajarkan Dewa Perjanjian untuk membunuh Qin Yichen. Namun, kekuatan sihir iblis kecil yang mulia ini sama baiknya dengan dia. Bahkan, dia tidak bisa mengerti mengapa napas Qin Yichen menjadi lebih dan lebih bangga. Ledakan. Pisau lain melintas, dan selendang Wu Wanzun menyebar, memotong ruang di depannya dari celah di jalan. Tapi itu masih lebih cepat dari Qin Yichen. Dan pedang Kaisar di tangannya memiliki celah lain. Telapak tangan Wu Wanzun bergetar semakin keras,
dan getaran ketakutan menjulang di hatinya yang bergetar. Dia punya firasat bahwa setelah dupa, pedangnya takut terfragmentasi. Tetapi pada saat pengalihan perhatian ini, Wu Wanzun mendengar teriakan dari sekelilingnya, mendongak, dan melihat bahwa kepala beberapa protos turun dari kubah langit. Darah para dewa memercik, dan darah tumpah ke langit. Dao Guang telah berlalu, dan banyak dari protos yang kuat tidak memiliki satu musuh. Setelah semua, meskipun mereka adalah murid dari Raja Ilahi, wilayahnya tidak merata, dan Kaisar Ilahi yang tersenyum tidak lagi baik. Lagi pula, itu adalah Kaisar Ilahi. Bahkan Kaisar Ilahi tidak bisa menghentikan pedangnya, belum lagi mereka. Macam-macam kecil. Tanda seru. Tanda seru. Mata Wu Wanzun terpecah, dan yang membuatnya semakin kesal adalah bahwa Tusan memiliki lebih sedikit orang, yang juga merupakan keuntungan dari memiliki lebih sedikit orang. Saya melihat bahwa Tu Tianshu mengandalkan debu untuk melawan seorang kaisar dewa, dan Tu Lin dan Tu Jiner. Meskipun mereka tidak dapat membunuh musuh, tidak sulit untuk melindungi teman-teman mereka. Intinya adalah bahwa ini sama sekali bukan perlindungan, karena beberapa murid Litu yang baru didisiplinkan, kecuali iblis rusa, semuanya adalah makhluk yang tercerahkan. Pergilah. Wu Wanzun membuat keputusan yang menentukan. Beberapa saat yang lalu, dia masih mengejek. Apakah aneka kecil itu meninggalkan temannya dan melarikan diri? Pada saat ini, Wu Wanzun mengisi hatinya dengan penyesalan. Jika aneka kecil itu bisa terlambat sesaat, sebatang tongkat dupa, batang dupa, mereka juga dapat membunuh semua orang. Ingin pergi. Qin Yichen mencibir. Tetapi di hadapan cahaya pisaunya, Wu Wanzun tidak takut saat ini. Macam-macam kecil, jangan menggertak para dewa. Tiba-tiba, saya melihat kompas lain di tangan Wu Wanzun. Kompas memancarkan sedikit cahaya ilahi, tetapi membuat Qin Yichen seperti musuh. Tentara jalan. Mata bintang Qin Yichen serius dan otoritas tentara tahu, tetapi dia secara pribadi mengalaminya dan tahu itu mengerikan. Saya melihat Wu Wanzun menggertakkan giginya untuk mendesak kompas. Pada saat berikutnya, Tu Dingtian dan yang lainnya sebenarnya adalah dunia tempat mereka merasakan, dan bintang itu berputar ketika kompas berputar. Bas. Qin Yichen juga terdistorsi di depan matanya. Ketika persepsinya dipulihkan, dia melihat Wu Wanzun dan banyak dewa, dan langit yang jauh muncul. Tapi Qin Yichen berdiri sendirian di tempat, tetapi melihat ke belakang. Dia melihat Tu Dingtian dan berkumpul bersama di tempat lain.